Halo WhatsApp good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Dan di episode kesempatan kali ini kita bisa melihat di mana ada kejatuhan si Farah yang semakin mengenaskan. Alih-alih dapat mendapatkan atau menggapai pria yang diinginkannya, dia malah tertipu habis-habisan oleh kelicikan Gilang. Lalu bagaimana kira-kira bentuk permohonan dan rasa mengemisi Farah kepada Gilang yang memang cukup membuat kita para penonton dan netizen agak sedikit risih sih dengan adegan-adegan yang ditampilkan oleh si Farah kali ini. Dan bagaimana kira-kira soal kelanjutan pulihnya ingatan Naila yang saat ini dia sedang bingung mencari kemana sebetulnya arah yang akan membawanya. Serta apakah Zain akan bisa menerima dengan sabar bahwa saat ini Naila sudah pulih ingatannya dan Naila mungkin saja akan kembali lagi bersama Sandy dan hidup berdua bersama Sandy melanjutkan kisah asmaranya yang dulu sempat terhenti. Dan dengan pulihnya ingatan Naila ini mungkin saja sebentar lagi posisi dan kedudukan Rina dan juga Gilang akan terancam. Cepat atau lambat Rina dan Gilang pasti akan menuai hasil dari yang pernah mereka perbuat selama ini. Baik sob, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Dan ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa menghibur kita di rumah. Dan saya juga akan mengadakan sesi sapa salam untuk kalian para penggemar sinetron Naluri Hati yang sering aktif berkomentar di channel ini. Terima kasih untuk kontribusinya selama ini. Sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang saat ini sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya everybody. Scene dimulai dimana ketika ada si Sandy yang sedang bermain gitar. Dia pun teringat kepada Ibu Anggun soal revisi lirik yang sempat dimintanya beberapa waktu lalu. Di sini pun Sandy berniat untuk menelpon Ibu Anggun dan menanyakan soal tersebut. Namun yang bikin Sandy terkejut di sini yang mengangkat ternyata suster di rumah sakit dan berkata bahwasanya Ibu Larasati sedang dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan koma. Sandy merasa heran mengapa menelpon Ibu Anggun dengan nomor yang sama malah nyambungnya ke nomornya Ibu Larasati. Mereka pun mulai ingat bahwa Ibu Larasati adalah ibu kandungnya Naila. Apakah memang mereka saat ini sudah mulai sadar guys? Tentunya iya. Di sini Cindy sadar bahwa mungkin saja selama ini Ibu Larasati itu adalah Ibu Anggun. Soalnya banyak penulis-penulis novel yang memakai nama penulis, bukan nama aslinya. Bisa saja Ibu Anggun adalah Ibu Larasati yang sebenarnya dan itu adalah ibunya Naila. Sandy dan Cindy pun memutuskan untuk sesegera mungkin pergi ke rumah sakit di Cianjur untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Setelah di rumah sakit ada Zain nih guys yang sedang berada di depan rumah Ibu Larasati yang sedang tergeletak tidak berdaya. Di sini Zain sangat menyayangkan sekali mengapa saat dia dalam pencarian mencari Ibu Larasati tidak menemukannya. Dan saat ini ketika Naila sudah tidak ada, Ibu Larasati malah ketemu dan Naila malah hilang. Mungkin kebingungan saat ini sedang merundung di benak dan pikiran Zain. Di sini juga guys ada nih si Farah yang datang ke rumahnya Ibu Rina. Ibu Rina sebetulnya sudah tahu maksud kedatangan Farah ke sana untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya dari Gilang.
Ibu Rina di sini berkata bahwa Gilang ada di kamar dan dia juga ingin memanggilkannya sebentar. Saat Ibu Rina memanggil Gilang ke kamarnya dan dia berkata bahwa kalau si Farah minta tanggung jawab maka kamu bilang saja saya tidak yakin dan masih ragu bahwa anak yang dikandung oleh kamu itu adalah anak saya. Nah, akhirnya mereka pun mengatur siasat bahwasanya mereka juga tidak akan pernah mengakui bahwa Farah itu hamil anaknya Gilang. Inti dari ceritanya di sini si Gilang akan menghindar dari tanggung jawabnya dan melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Saat Gilang menemui Farah di sini juga terjadi obrolan yang sangat dramatis antara Gilang dan Farah, di mana Farah tidak bisa menerima bahwa Gilang ternyata benar-benar tidak ingin bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Nah, di sini Farah baru merasakan penderitaannya guys, bahwa selama ini yang dia bela-belain sampai-sampai saat si Naila pernah menghajar si Gilang, Farah langsung marah-marah kepada si Naila karena katanya Naila itu orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan lah. Pokoknya Naila habis dijelek-jelekin oleh si Farah di situ guys. Nah, dan kali ini si Farah mulai tahu busuknya Gilang itu seperti apa. Akhirnya Farah pun merasa kecewa dan dia menangis. Dan Farah pun bersumpah bahwa anak yang dikandungnya itu adalah murni anak Gilang. Tapi watak licik si Gilang di sini tidak akan pernah terbentur dengan omongan-omongan yang seolah-olah mengemis dari si Farah. Farah pun akhirnya benar-benar mengemis dan sujud di kakinya Gilang. Nah, di sini guys terbukti harga diri sudah tidak ada apa-apanya lagi jikalau cintanya buta seperti cintanya si Farah. Farah memang diketahui memang bucin yang sejati, dia rela memeluk kakinya Gilang hanya demi meminta pertanggungjawaban dari Gilang. Padahal ya dia tahu sekarang Gilang sudah bukan laki-laki yang baik lagi di matanya karena jelas-jelas Gilang sudah menghindar dari tanggung jawabnya. Lalu apakah yang akan dilakukan Farah kali ini guys? Apakah Farah akan bunuh diri? Mengingat dia juga waktu itu pernah loncat dari atas jembatan untuk mengakhiri hidupnya hanya dengan perintah Gilang untuk membuktikan rasa cintanya kepada dirinya. Wah, Farah ini memang bahaya juga ya guys jikalau memang watak seperti dia ada di dunia nyata. Dan kita juga bisa menyaksikan ekspresi menangis dari Farah yang cukup jelek sekali ini guys. Tapi ya sudahlah, tidak ada gunanya juga kita membahas Farah. Kita bahas lagi yang lain nih guys. Di sini ada Zain yang menerima telepon dari Bu Hanum dan Bu Hanum menanyakan bagaimana keadaan ibunya Naila, yakni Ibu Larasati. Di sini Zain pun menyampaikan kabar duka kepada Bu Hanum bahwa Ibu Imas sudah tiada guys. Akhirnya mereka pun memakamkan Ibu Imas dengan cara seksama. Dan di sisi lain ada si Naila yang sedang berada di dalam mobil truk untuk pergi ke Bali dan mencari jati diri yang sebenarnya. Di jalan pun dia sempat ingat sesuatu guys, dan semoga saja di sini pertemuan antara Naila dan Ibu Larasati akan disegerakan agar supaya semuanya tuntas. Ibu Larasati pun pasti akan sangat setuju sekali pernikahan Naila dengan Zain, karena Zain lah yang selama ini mengurus Ibu Larasati dan juga mengadakan pemakamannya Ibu Imas yang memang dicukup bisa dibilang Ibu Larasati ini baru kenal dengan Zain, tapi Zain sudah bisa bertanggung jawab. Jadi artinya Ibu Larasati akan tahu bahwa Zain adalah sosok laki-laki baik yang bertanggung jawab. Tapi bagaimana juga dengan ingatannya terhadap Sandi kali ini guys? Karena si Naila sudah tidak mengingat apa-apa lagi dan semua momen bersama Zain. Yang dia ingat hanyalah kenangan masa lalunya bersama Sandy. Nah, semoga saja guys pertemuan antara Ibu Larasati dan juga Naila akan berlangsung dan Ibu Larasati menyampaikan kepada Naila bahwa Naila harus menikah dengan Zain. Oke, saya mau masuk dulu nih ke sesi sapa salam untuk kalian para penggemar sinetron Naluri Hati yang sering aktif berkomentar di channel ini nih guys. Ada 70 komentar, namun sepertinya Mimin tidak bisa membacakan semua ya karena terlalu banyak sepertinya. Baik, Mimin akan membacakan satu persatu komentar dari kalian nih.
Ada Agung Bandung, katanya saya Agung Bandung di bumi Panyawangan Cileunyi Bandung. Oke, selamat datang, selamat bergabung Kang Agung Bandung nih yang dari Panyawangan katanya Cileunyi. Ada juga nih Mbak Umi, ada Mega Siskawati, ada Fatmawati Wati, ada juga Pipit Regil Formoza katanya yang jengkel kepada si Farah nih, katanya Farah terlalu bucin. Ada Kalia Putri, ada Siti Guaria, ada juga Memo, ada Feli Sri Hastuti dari Kalimantan Barat katanya. Ada juga Windarsih Cokro Sutikno yang memang dari Sidoarum Yogyakarta katanya. Ada Fujiati nih guys, ada Fatar Channel, ada lagi Dwi Astuti, ada Safa Aura, ada Kuntil Anak, ih serem banget nih orang. Ada Oktavia Dwi Ayu Suryaningsih, ada lagi Titi Wiantin katanya. Ada lagi Supriya Hadi, ada juga nih Nunung Dewi, ada Yulia Hanifa, ada Fitri Yulianti dari Oku Timur, ada Yulia Hanifa, ada lagi Awi Hadi, ada Ium Rumiati, ada EN yang di Bandung cenah, ada Isrul, ada juga Ina Masitoh dari mana nih? Oh bukan dari Cianjur, polisi Cianjur katanya. Ada Mince Rupiasa, ada juga Jarahan, ada lagi Danila Setiawati, ada Ira Hanifah, ada Isrul lagi nih yang berkomentar, ada Mai Cahyani, ada Lidar As. Ada lagi dari Tanjung Balai Karimun katanya nih Lidar As. Aku penggemar naluri hati yang selalu hadir katanya. Salam buat Bang Mimin, salam juga buat Lidar As. Ada Fianji, ada lagi Teba Elvana, ada Ahmad Romli dari Lombok Nusa Tenggara Barat, ada Aminah Rahimi, ada lagi Agustina Limahu nih yang dari Manado, ada Rina Intania. Saya baca sinopsis Mas Mimin aja, katanya males nonton langsung mah, katanya terima kasih Mbak Rina Intania. Ada Kak Mal dari Manado, ada Dewa Ketut katanya dari Bali nih pasti nih. Ada lagi Clara Atonis. Ada Intan Gorden yang dari Bandung yang selalu hadir juga, terima kasih Mbak Intan Gorden. Ada juga Yantin, ada Urai Islaniah, ada Nunuk Maria, ada Neni Mediawati, ada Mbak Ambartea tuh yang dari Turki, ada Mbak Yunion dari Kuwait hadir katanya. Ada Andreas Coelho, ada lagi Sulianti, ada Dinda Vira, ada Serafina Muji, ada Bilal, ada juga Tri Haryani. Oke, segitu saja dulu ya pembacaan komentarnya kali ini dari saya. Terima kasih yang udah berkomentar dan juga berkontribusi untuk channel ini, dan semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. I love you all and bye-bye.